KUA Purwokerto Timur terima permohonan nikah pengantin kelahiran 2010. Sekarang 2026, berarti umurnya 16 tahun ya. Kok bisa boleh nikah? Emang udah punya KTP gitu? Ya 16 tahun mah kayaknya belum deh. Di era dijilat. Saya ulangi, di era dijilatit. Saya ulangi, di era digital ini. Pantesan tadi ada video umur baru 16 tahun udah pada pengen nikah ya. Iya gitu dijilatin. Nganter nupa ya, nganter nupa ya, kuat Allahu Akbar. Nganter orang meninggal. Udah loh. Emang kalau telat bakal bangun lagi kah? Apa gimana? Nanti kalau malaikat munkar dan mangkirnya nanya kenapa terlambat, jawab aja macet bos. Nono jatuhnya kemari ya. Kalau kasurnya diacak-acak sih masih mending, ini lihat yang di bawah guys. Guys, lihat nih. Gigit. No. Nakan gigit anak orang. Ini karena maknya batu. Kalian perhatikan nih manusia biadab satu ini nih. Ih, cengar-cengir ya. 50 santriwati dicabuli sama si anjing satu ini. Ya, nih perhatikan kalian ini. Mampus. Kalian tahu yang lebih parahnya apa? Santriwati yang udah hamil setelah dicabuli dia itu dipaksa nikah sama santri lain. Ya, dia yang makan nangkanya, orang lain kena getahnya. Ini salah satu anjing juga nih manusia satu ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga nih rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar. Guys, seperti biasa kita bakal bahas video-video yang lagi viral banget. Langsung aja yuk, tanpa banyak basa-basi kita gas, kita menuju TKPN play. Bikin shock, KUA Purwokerto Timur terima permohonan nikah pengantin kelahiran 2010. Sekarang 2026, berarti umurnya 16 tahun ya. Kok bisa boleh nikah? Emang udah punya KTP gitu? Ya 16 tahun mah kayaknya belum deh. Coba. Mas, ini calon istri benar 2010 dah? Lahirnya tahun 2010? Ya. Baru 15 tahun? Ya. 16 pak, 16 tahun. Udah sidang? Belum. Makanya kan katanya kemarin putri saya turun ke sini dulu, baru nanti sidang apa ya? Oh berarti penolakannya kembaran? Nikahnya mau di kembaran? Kembaran? Bingung ya, 2010 itu gue lagi ngapain ya? Kenapa pada buru-buru nikah sih? Padahal masih muda tuh, enak banget. Iya, bingung gue. Dianggap sarang jin, semua sofa hewan sama pria ini digergajiin. Ada ya begini ya. Bapaknya siapa sih ini? Jin gak bisa bersarang di benda mati, tapi kalau di hati manusia bisa. Kalau gitu kenapa dia beli sofa yang model kayak gitu? Ya juga, yang ngapain dia beli model sofa yang begini kalau udah tahu memang jadi tempat sarang jin. Aduh, lagian ada-ada aja gue mah ya. Sedang rapat paripurna, anggota dewan ini tertidur. Kan gue udah bilang ya, DPRD itu punten ya, kayaknya tuh cuman jadi beban doang. Apalagi yang begini kerjanya gitu ya, udah jadi beban masyarakat doang gitu, uang pajak buat ngegaji mereka. Aduh, ampun. Di era dijilat. Saya ulangi, di era dijilatit. Saya ulangi, di era digital ini. Aduh, daerah dijilatin. Aduh, ampun. Pantesan tadi ada video umur baru 16 tahun udah pada pengen nikah ya. Iya gitu dijilatin. Masa tak berapa ya? Nganter nupa ya, nganter nupa ya, kuat Allahu Akbar. Nganter orang meninggal.
Dulu. Malah bikin macet ya. Oh, posisinya lagi macet. Sedangkan ini ada mungkin orang-orang yang lagi nganter jenazah kali ya. Semua di stopin. Ujungnya tambah macet parah. Ya, kata supirnya di sini bikin caption nih, bukannya kita nggak mau ngerti, tapi kan ini posisinya lagi macet. Mau lewat mana katanya gitu. Lihat. Ampun, Neng. Tuh. Manter nupai pasti ya. Emang kalau telat bakal bangun lagi kah? Apa gimana? Kayaknya iya, kalau telat itu si mayitnya bangun lagi, hidup lagi kali. Nanti kalau malaikat munkar dan mangkirnya nanya kenapa terlambat, jawab aja macet bos. Udah terlambat itu bang, mau podcast sama munkar dan nangkir. Asli tak biasa di KRL, pelaku rekam korban dari bawah peron. Wah, lu tukang. Selamat malam dan selamat datang Anda telah tiba di stasiun celana Kebayoran. cewek. Terima Tuh, kasih orangnya tuh. menggunakan jasa Orangnya tuh. Dari komuter selamat jalan selamat sampai tujuan. Wah, lu tukang. Selamat malam dan selamat datang Anda telah tiba di stasiun celana Kebayoran. cewek. Tuh, orangnya tuh. Apa ya, ada orang kelakuannya begini ya, sengaja video-videoin apa namanya, rok-rok cewek yang di jalan itu. Apa ya, mereka punya kelainan ya, punya kelainan yang menyimpang sih menurut gue. Maksud gue apa sih? Jadian anak Yenis Karista kembali bikin netizen ngelus-ngelus dada. Kali ini tiba-tiba saja Jadian memberantakin mainan anak orang. Nono mulu sih perasaan gue. Astaga. Nono jatuhnya Mari ya. Bangun tidur dia. Ya, nyampe yuk, mau pergi dulu ya. Kamu di sini aja. Kami nggak bagian kamu, tapi sebentar aja. Ya kalau kasurnya diacak-acak sih masih mending, ini lihat yang di bawah guys. Guys. Lihat nih. Gigit. Nono. Nakan gigit anak orang. Ini karena maknya batu. Dinasehatin dari dulu, malah nyuruh cukur bulu. Nakan gigit anak orang. Lagu Loli bang. Maknya malah bikin lagu. Jangan pada dengerin dulu, lagunya jelek. Dari jambak orang dorong fast sampai pecahin iPhone. Emaknya nggak berubah malah bebel. Mau nambah satu anak lagi padahal yang ini masih belum dididik dengan benar. Dikasih tahu sama semua orang nggak mau dengar, termasuk sama dokter-dokter yang ngomong apa dia nangkepnya apa. Daripada nambah anak mendingan nambah otak dulu. Ya. Soalnya yang ini suka gigit anak orang. Dia musuh banget kayaknya sama Dennis itu. Mampus si Dennis ya anaknya. Pinter ya, pinter. Aman ya gue ya. Ini kalian perhatikan nih manusia biadab satu ini nih. Ih, cengar-cengir ya. Masih bisa dia senyum-senyum kan? Nih. 50 santriwati dicabuli sama si anjing satu ini. Ya, ini perhatikan kalian ini. Mampus. Kalian tahu yang lebih parahnya apa? Santriwati yang udah hamil setelah dicabuli dia itu dipaksa nikah sama santri lain. Ya, dia yang makan nangkanya, orang lain kena getahnya. Ini salah satu anjing juga nih manusia satu nih. Anjing. Ini salah satu manusia pas pembagian kontol ini datang paling duluan ini. Tapi pas pembagian otak dia nggak datang. Jadi kayak gini manusianya nih. Ini buat MUI, kau jangan sibuk-sibuk ngurus ikan sapu-sapu. Ini kau urusin. Ya, Menteri Agama juga sibuk kali kau ngurusin kurbannya rakyat.
Ini kalian urusin. Dari dulu kejadiannya kayak gini terus. Udah pesantren, kiai cabul, nggak hilang-hilang. Dari dulu nggak hilang-hilang, kayak gini terus. Kenapa kalian takut kali ngusut orang-orang kayak gini nih? Apa karena suaranya banyak? Makanya kalian takut? Gara-gara manusia anjing-anjing kayak gini nih, banyak orang nggak percaya lagi sama pesantren. Banyak orang tua yang nggak mau masukkan anaknya ke pesantren. Pertama alasannya bully, kedua ini manusia-manusia anjing bertopi agama. Kalau dulu orang tua masukkan anaknya ke pesantren, orang tuanya di rumah was-was, takut anaknya pulang nggak jadi hafiz Quran. Kalau sekarang orang tua masukkan anaknya ke pesantren itu takut kenapa? Takut anaknya bunting sama kiai-kiai anjing kayak gini nih. Gue lebih suka dengan sebutan gini bang, agamis, pakaiannya agamis tapi kelakuannya najis. Izin ya. Aku membahas kasus yang sakit banget. Kiai yang diduga 50 santrinya. Santrinya bahkan ada korban yang sampai hamil, teman-teman. Saat korban, terduga pelaku ini bawa-bawa agama, bilang kalau perlakuannya itu agar korban itu bisa diterima oleh umat. Bahkan ada korban yang harus menelan punya terduga pelaku. Sakit banget, sakit kasus ini. Harus kita kawal untuk melindungi anak-anak, teman-teman. Jadi ini kejadiannya di Pondok Pesantren Dolo Kusumo Pati. Terduga pelakunya adalah Kiai Asyari. Kejadian itu sudah ketahuan dari tahun 2024. Ia melek santriwatinya, namun tidak diproses lebih lanjut, padahal sudah ada bukti chat. Jadi terduga pelaku ini melek santrinya secara fisik dan juga lewat verbal secara chat. Hingga tahun 2026, teman-teman, ada 50 korban yang sudah terkonfirmasi, yang mana kebanyakan korbannya ini adalah anak yatim piatu, teman-teman. Astagfirullah, anak yatim piatu. Jadi dari pattern ini bisa dilihat bahwa terduga pelaku ini memang mengincar korban-korban yang vulnerable untuk dimanfaatkan terhadap perlakuan bejat si terduga pelaku ini. Ini yang benar-benar bikin sakit banget adalah saat terduga pelaku ini melakukan perbuatan bejatnya ini, ia mengatakan kepada para korbannya bahwa hal ini adalah tindakan yang dilakukan supaya para korbannya ini bisa cepat paham ilmu agama, bisa masuk surga. Ada korban yang dipaksa untuk menemani ia tidur, namun ketika korban tidak mau, ia diancam untuk dikeluarkan dari pondok pesantren. Dan karena si korban ini adalah anak yatim piatu, ia merasa sangat takut sekali karena ia merasa sudah dibiayai gratis untuk sekolah di pondok pesantrennya. Dan ada korban yang akhirnya sampai hamil dan dinikahkan dengan santri lainnya. Hingga pada Sabtu 2 Mei 2026, jadi baru beberapa hari yang lalu sejak video ini dibuat, ribuan warga dan aliansi santri Pati itu kemudian melakukan demonstrasi terhadap pondok pesantren ini, terhadap terduga pelaku, agar terduga pelaku segera diproses secara hukum, secara tegas, dan akhirnya terduga pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi Kiai Asyari ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini kasus sakit banget. Dan kita harus mengawal, teman-teman. Terduga pelaku ini harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat, dan harus para korban diberikan perlindungan secara fisik dan secara mental. Dan kita kawal secara bersama kasus ini. Aku udah muak dengan para pelaku ini yang melakukan aksi bejatnya dengan membawa-bawa nama agama. Aku udah muak banget. Gua jujur jadi konten kreator reaction itu dari tahun 2002-2003 lah ya. Ketika gue aktif di sosial media, gue sering scroll-scroll gitu, TikTok khususnya ya. Sering banget ada kasus-kasus kayak gini gitu. Dan kebanyakan malah dari pesantren gitu. Ya ada juga yang ada bapak tiri, karena ada yang begitu ya. Cuman gak terlalu banyak lah. Yang sering gue perhatiin tuh kasus munculin dari kiai, ustadz. Punten ya. Ya gak semuanya begitu sih gitu ya. Ada yang bener juga gitu ya. Kembali lagi, muncul oknum-oknum yang labelnya tuh agama gitu. Benci banget gue. Harus gimana gitu ya. Masalahnya bukan apa, pesantren yang bener-bener lurus gitu ya. Memang betul-betul kiainya juga pada bener-bener, pendidikan juga bagus. Gue kasihan itu kena impact kasus-kasus begini. Orang tua akhirnya takut. Seorang kiai mampu menggilir santrinya sendiri sampai 50 orang. Ada pula yang udah sampai hamil. Sebagai sesama Islam, kau pakai atribut Islam, kau pakai lagi kata kiai di situ. Jangankan melihat agama lain, saya melihat binatang aja merasa malu sekarang gara-gara ini. Malu saya sama babi. Parah ya, kita lebih malu sama babi gitu ya Mbak ya. Saudara-saudara, korupsi dana haji saya diam. Korupsi pengadaan Al-Quran saya diam.
Kasus pencabulan di pondok pesantren, saya juga diam. Tapi ketika ada ikan sapu-sapu yang dikubur hidup-hidup, saya akan lawan. Nyindir lu Masa harus seperti itu sih pidatonya? MUI ya? Ketua MUI Ayo ya? dong MUI, keluarkan fatwa haramnya. Ayo dong Menteri Agama, jangan hanya mengurusi duit kurban. Menurut informasi, ini kasus sudah dari tahun 2024. Korban diperkirakan sampai 50 orang lebih. Masa ini hilang dari fokus kalian? Masa kalian nggak tahu? Dan yang lebih parah dan menjengkelkan, coba kalian lihat. Yang diduga pelaku jalan santai sambil senyum-senyum. Sumpah. Enak banget gue ngeliat mukanya. Gede banget ini. Gue tonjok aja. Masa harus masyarakat yang terus mengingatkan kalau yang haram itu bukan hanya makan daging babi. Menteri Agama malah sibuk bikin statement yang kontroversial terus. Ngelola apa sih? Ngelola uang zakat, terus apalagi tuh? Terakhir kan kurban ke Basarnas tak apa gitu. Ya agar masyarakat tuh jangan kurban gitu. Udah kasih aja uangnya nanti dikelola gitu. Yang begini nggak mau diurusin. Lo Menteri Agama apa sih? Gue bingung. Seekor babi tidak akan pernah mau mengawini babi di bawah umur. Tetapi ternyata ada manusia yang sifatnya itu lebih dari seekor babi. Ya, kalian bayangkan berita yang viral kemarin, oknum kiai dengan tega mencabuli 50 santriwatinya. Dan kalian tahu, ternyata pelakunya adalah pendiri pondok pesantren. Ini berita sangat menjijikkan, tetapi herannya ya, orang-orang yang berbalut agama seperti ini itu paling dipuja. Padahal sebenarnya dia adalah iblis yang berwujud manusia. Ya, ini berita ini sangat mencoreng dunia pendidikan khususnya di dunia pesantren. Ya, kita nggak tahu sebagai orang tua harus percaya dengan siapa, karena orang yang ahli agama sekalipun itu tega melakukan seperti ini. Ya, jadi Indonesia ini memang udah dipenuhi dengan orang-orang munafik. Tetapi memang kembali lagi lah, bahwasannya memang orang-orang yang berkedok agama itu memang selalu disanjung-sanjung. Ya, jadi jangan pernah tertipu dengan tampilan seseorang, apalagi dengan kata-katanya yang manis, yang berbalut agama. Karena bisa jadi dia adalah iblis yang sebenarnya. Ngeri abang ini. Oh, ini kaum-kaum yang bilang babi haram tapi cabul jalan terus. Bagus ya. Siang nolak babi, malam nonton miabi. Lanjutkan. Karena ini udah di lembaga-lembaga ini, kejahatan ini udah kayak ekstrakurikuler ya, saking seringnya. Jadi kita udah terbiasa. Dan itu aja, mereka aja. Cabul jalan terus. Dilaknat aja orang-orang kayak gitu tuh ya. Oke guys, kayaknya cukup sampai sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf kalau ada salah pada saat saya membuat konten ini. By the way, jangan lupa kalian follow aku tuh yang video yang gue reaksi. Thank you so much. Saya undur dari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.